Perkenalkan, saya Cepia Nurfalah dari kelas 8 sebagai calon ketua OSIS. Nomor kandidat 1 akan membacakan visi misi. Mengenalkan adanya saling menghormati dan menghargai, selalu menjadi contoh yang baik dalam kehidupan bersama maupun agama. Misi 1. Selalu mengamalkan kelima Pancasila. 2. Memberikan sanksi kepada yang melanggar peraturan. 3. Mengadakan razia-razia seperti rambut, tas, kunci motor, peci, ciput, dan lain-lain. 4. Menjadikan bendera merah putih sebagai lambang persatuan Indonesia. 5. Dan tidak membeda-bedakan dan selalu mengikuti eskul yang ada. Perkenalkan, nama saya Joy Pratama Ratnawibawa, asal dari kelas 8 sebagai kandidat nomor 2. Sini saya akan membacakan visi dan misi. Visi: membuat OSIS MTS Al-Azhar Al-Amin dapat bekerja sama dengan organisasi lain dan membuat OSIS mempunyai jiwa kepemimpinan, keagamaan, dan kedisiplinan. Misi: menciptakan kegiatan-kegiatan di sekolah seperti acara perkelas. 2. Membuat siswa-siswi MTS Al-Azhar Al-Amin mempunyai minat terhadap eskul. Membuat peraturan-peraturan tertentu agar siswa-siswi MTS Al-Azhar Al-Amin tidak berbuat semena-mena. Kenalkan, nama saya Rasa Gita dari kelas 8 sebagai calon ketua OSIS kandidat nomor 3 akan membacakan visi misi. Visi: menjadikan siswa-siswi MTS Al-Azhar Al-Amin sebagai wadah aspirasi, minat dan bakat siswa yang aktif, kreatif, dan berakhlak mulia. Misi 1. Mengoptimalkan fungsi dan peranan OSIS sebagai organisasi siswa. 2. Menjaga kedisiplinan siswa dengan patuh pada peraturan sekolah. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan menumbuhkan nilai-nilai positif. 4. Dalam 2 minggu sekali akan diadakan razia berupa rambut, tas, dan pakaian. 5. Mendukung program-program inovatif untuk mencegah perundungan atau bullying di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Maulida dari kelas 9 akan bertanya bagaimana cara kamu untuk mencegah perundungan atau bullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmayatri Nazara dari kelas 9. Saya ingin bertanya untuk semua kandidat. Bagaimana cara membuat siswa dan siswi minat untuk mengikuti eskul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rahmayanti dari kelas 9. Saya ingin bertanya ke semua kandidat. Bagaimana cara mengatasi siswa-siswi yang malas sedangkan Anda sendiri malas-malasan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua kandidat, bagaimana cara kalian menjalankan visi misi kalian sementara siswa dan siswi di sini susah untuk dimengerti atau diatur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Yusuf Tiasa, saya dari kelas 9. Saya ingin bertanya ke semua kandidat MTS. Bagaimana cara menangani murid yang nakal dan bolos di jam pelajaran? Akan menjawab pertanyaan dari Sadina dari kelas 8, yaitu bagaimana cara mengatasi pembulian. Jika ada yang sedang membuli, dipisahkan atau dilaporkan kepada guru atau diberi sanksi yang layak dan dinasihati seperti pentingnya sikap, pentingnya adab, dan pentingnya saling menghargai dan menghormati. Dari Atika, yaitu bagaimana cara mengatasi anak yang malas jika kaliannya juga malas-malas. Mendukung semua siswa-siswi agar lebih berpendidikan dan semangat dan tidak malas, selalu membimbing siapapun yang sedang kesulitan. Menciptakan lingkungan sekolah yang suportif, yaitu menanamkan nilai-nilai kesetaraan, kejujuran, dan saling menghormati antar siswa. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan yang pertama dari Kadina. Bagaimana cara mengatasi siswa yang suka membuli?
Jika ada yang berkelahi, saya akan memisahkannya, menegurnya agar tidak melakukannya. Jika masih membuli, saya minta ke pihak sekolah untuk menyediakan CCTV konseling agar nanti bisa ada bukti siswa itu membuli. Jawaban nomor 2, Rika Maya. Memberi sanksi agar bagi yang tidak mengikuti eskul untuk membuat siswa minat eskul, mengubah gaya pembelajaran eskul tersebut menjadi lebih seru. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kadina. Bagaimana cara kamu mencegah perundungan atau bullying di sekolah? Beri dukungan, beri perlindungan, dan belajar untuk saling menghargai dan menghormati antar sesama. Dan pertanyaan nomor 2 dari Kamaya. Bagaimana cara agar siswa-siswi minat untuk mengikuti eskul? Caranya adalah memberi materi yang menarik dan mudah dipahami, memberi peluang untuk mereka berpikir bahwa ekstrakurikuler berguna untuk masa depan yang cemerlang. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Kamaya tentang eskul. Memperkenalkan eskul kepada siswa-siswi. Kalau eskul tertentu penting untuk kehidupan dan memperoleh banyak ilmu, dan jika tidak ada yang mengikuti eskul maka akan didenda atau dilaporkan. Mengubah eskul yang ada lebih berilmu, bermakna, berpendidikan, dan seru, juga tidak berlebihan dalam mengajar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dari Katika. Bagaimana mengatasi siswa yang bermalas-malasan tapi adanya juga malas? Saya tidak akan bermalas-malasan karena saya akan menjadi contoh siswa-siswi itu. Karena yang membuat siswa tidak malas itu diawali dari ketuanya. Jika ketuanya malas, siswanya juga akan ikut malas. Dan saya akan membacakan soal nomor 4 juga. Bagaimana melaksanakan visi misi Anda? Rika Latif. Seperti biasa saya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jika saya tidak sanggup melakukannya, saya akan berusaha dengan anggota OSIS yang lain. Mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan mencoba menanggapi dari beberapa pertanyaan yang kalian ajukan. Padahal Ibu dari awal tidak harus berupa pertanyaan. Boleh kalian punya ide, punya pendapat, atau punya kegiatan yang sifatnya bisa untuk dikembangkan di sekolah kita. Tapi tetap setiap debat itu yang kalian ungkapkan itu semua berupa pertanyaan-pertanyaan. Dan kalau Ibu lihat pertanyaannya sekitar itu saja. Jadi tidak ada yang hal-hal yang lebih menarik gitu ya. Dan yang untuk yang pertama tadi masalah bullying, memang pada dasarnya sekarang lagi marak, mudah-mudahan di sekolah kita tidak ada. Dan untuk jawaban yang tadi itu udah cukup bagus. Alangkah eloknya kalau masalah bullying ini keluar dari kesadaran masing-masing. Jadi jangan menunggu ditegur. Jadi sadar dari diri masing-masing bahwa kita itu harus saling menghargai, saling menghormati sesama teman. Ibu sangat prihatin sekali karena yang namanya mengolok-olokkan orang tua itu masuk dalam kategori bullying. Dan itu menurut agama kita sangat dilarang, tidak boleh.
Mengolok-olokkan orang tua orang lain sama dengan mengolok-olokkan orang tua kita sendiri. Dan ini sudah terjadi dari zaman dahulu dan sampai sekarang. Kenapa hal itu terjadi terus? Ibu sangat prihatin, seolah-olah hal tersebut lumrah, seolah hal-hal tersebut itu dianggap tidak ada apa-apanya. Padahal itu jelas-jelas dalam hadis, kalau kalian tidak mau orang tua kalian diolok-olok oleh orang lain, maka kalian jangan mengolok-olokkan orang tua orang lain. Ibu sering di kelas, yang penting ibu sudah memberikan nasihat, sudah memberikan teguran, sudah menginformasikan, sudah mensosialisasikan. Jadi tanggung jawab ibu itu sudah terpenuhi. Adapun kalian belum sadar juga, tolong kalian harus bisa mengaji diri. Kenapa saya kok dinasihati tidak pernah mau ikut, padahal hal itu kita menasihati ke hal-hal yang baik. Kelas 9 hanya beberapa gelintir saja yang jarang masuk, ibu tahu gitu ya. Terus yang di kelas 8, alhamdulillah kelas 8 punya motivasi karena katanya ingin kehadirannya 100%, minimal 1 semester. Ibu apresiasi semuanya. Ya kecuali walaupun di tengah perjalanan qadarullah ada yang sakit dan sebagainya, dan itu masih bisa karena itu di luar kuasa kita. Alhamdulillah secara keseluruhan untuk kelas 8 itu bisa dicontoh lah buat kelas yang lain. Dan untuk kelas 7 ini harus kalian, terutama yang laki-laki, kesadarannya masih minim. Kesadaran di kelas untuk tertib, kesadaran untuk masuk kelas itu masih minim sekali. Kelas 7 ibu minta kepada wali kelas dan KM juga yang ada di kelasnya itu harus sadar, kalian harus sadar bahwa hal-hal seperti itu kurang baik dan bisa memberikan efek tidak baik kepada yang lain. Tadi pertanyaannya malas ya, bagaimana sedangkan kita malas-malasan. Ya janganlah, jangan. Kalian harus jadi contoh, jadi pelopor. Jadi kalau kita memberikan contoh yang baik diikuti oleh orang lain, insya Allah pahalanya akan berimbas kepada kita. Jadi kalau kita sebaliknya, kalau kita memberi contoh yang tidak baik dan diikuti oleh orang lain, maka tanggungnya dosanya, sudah menanggung dosa sendiri, dosa orang lain juga. Makanya mendingan kita memberi contoh yang baik supaya kita juga mendapat pahalanya. Itu saja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan memberikan sebuah tantangan untuk semua calon kandidat, calon ketua dan wakil ketua OSIS. Kenapa memberikan sebuah tantangan? Karena kita itu khususnya nanti OSIS itu adalah sebagai organisasi yang menghubungkan antara visi misi sekolahan dengan keadaan real di kelas yang berkaitan dengan pelajar. Tantangannya baik dari MTS maupun dari MA, tolong kalian masing-masing ya, masing-masing kandidat membuat satu ice breaking. Pesertanya itu dari siswa-siswa yang ada di lapangan ini. Bisa dimengerti ya, tantangannya adalah kalian membuat ice breaking yang mana pesertanya dari anak-anak yang ada di lapangan.